Sudah, hari ini kita berkhotbah dengan topik Alfa dan Omega. Today's theme is about Alpha and Omega. Ya, ini adalah logo kita di sini ya, ambil dari logo warta dari GRI. As shown in the church logo. Mari kita membuka dari Wahyu pasal yang ke-22 ya. Let's open from Revelation chapter 22, Kita membaca ayat 8 dan seterusnya. verses 8 and so forth. Kita membaca sampai dengan ayat ke-15. We'll read until verse 15. 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9 bahasa Inggris. Then he said to me, "See that you do not do that, for I am your fellow servant and of your brethren the prophets and of those who keep the words of this book. Worship God." Ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan memertaikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13 kita membaca bersama-sama. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15 bahasa Inggris. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bless as we try to understand your word today. Tuhan hadir bersama dengan kami May you be present with us. dan bukalah mata rohani kami supaya kami boleh melihat bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir, Open our spiritual eyes to see that you are the Alpha and Omega, dan kami boleh semakin merindukan kedatangan Tuhan. and that we long for your second coming. Dan di dalam penantian ini kami boleh terus menguduskan diri And as we wait, we sanctify ourselves dan terus berbuat kebenaran. and do what is right. Berkati hamba-Mu, berkati siap kami yang merenungkan bersama-sama baik di ruangan ini maupun yang belum bisa hadir. Bless your servant and everyone who come and the ones who cannot attend. Berkati saudara yang melayani di tim Aufi Internet Connection pada hari ini. Those who are working in the audio video and the internet connection. Demi Yesus Kristus kami berdoa. For Jesus Christ's name we pray. Amin. Amen. Saudara, ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Yohanes. This is a book written by John, Ya, ini adalah satu penyataan yang khusus yang diberikan kepada Yohanes. a special revelation given to him. Ya, tentu kita mengharapkan Yohanes di sini ya sebagai satu person yang very special menerima penyataan seperti ini, pasti sangat diberkati ya, seorang hamba Tuhan yang terpilih. And we expect that John, being the one chosen to receive this revelation, is someone that is blessed and a chosen person. Tapi kita terkejut waktu membaca di dalam bagian ini, ternyata dia juga adalah orang yang punya kelemahan seperti saudara dan saya. But as we read this part, we understand that John is also like you and me, having weaknesses. Sudah, sekali lagi ya, Alkitab itu agaknya kurang tertarik menggambarkan orang-orang kudus itu sebagai superhero gitu ya. So the Bible is not interested to depict holy people as saints, as superheroes. Dan kesalahannya, so itu nggak tanggung-tanggung lagi ya. And John's mistake is great. Saya nggak tahu apakah saudara menyadari waktu saudara membaca bagian ini. Do you realize that when you read the part? Ayat 8 itu dikatakan bahwa Yohanes yang dipilih Tuhan, dia yang mendengar dan melihat semuanya itu ya. And John, who was elected by God, the one who saw and heard these things, Kemudian dia tersungkur di depan kaki malaikat. he fell down before the angel's feet. Apa sih saudara ini? What is this? What does this mean? Idolatry, apalagi kalau bukan idolatry. It's a form of idolatry.
Menarik ya Syekh, seorang Yohanes yang dipercayakan seperti ini jatuh ke dalam sin of idolatry. So a special person like John could fall into the sin of idolatry. Lebih lucu lagi Syekh, lebih ironis lagi, salah satu key sins, dosa kunci di dalam kitab Wahyu itu adalah idolatry. And it's ironic because one of the key sins stated in the book of Revelation is about idolatry. Bagaimana ya, dia sendiri yang tulis apa dia sendiri nggak mengerti atau gimana ya He sebetulnya? wrote the things, but he did not understand what he wrote. Kadang-kadang kita expect hamba Tuhan waktu khotbah ya, waktu dia khotbah dia harus surpass apa yang dia sudah khotbahkan semuanya gitu. So sometimes we expect reverence as they speak to us their sermons. You expect them to have done what they say. Saudara, kalau hamba Tuhan cuma boleh khotbah apa yang dia sudah lulus, dia sudah overcome, dia sudah sempurna di dalam hal ini, mungkin dia nggak akan khotbah apa-apa kali ya. If reverence can only sermon what he has surpassed in his sermons, perhaps what he could say to us is very little. Saya lupa seorang pengkhotbah, mungkin John Piper atau siapa ya, mungkin, tapi kalimat yang lebih penting dia mengatakan kira-kira seperti kalimat persisnya saya juga sudah lupa gitu. Tapi dia kira-kira mengatakan seperti ini saya. Waktu kita khotbah, waktu kita mengajar, kita mesti mengajar di atas diri kita sendiri. Probably it was John Piper who said, when you give a sermon, you have to teach something that you have overcome, something that is beyond you. Maksudnya begini ya saya. Anggap misalnya ya, ini hamba Tuhan ini pelit gitu misalnya ya, misal gitu ya. Oh terus dia karena dia pelit dia jangan khotbah tentang generosity gitu. For example, if one reverend is a cheap type of person, do not preach something about generosity. Misalnya ini, saya bukan mengatakan hamba Tuhan pelit boleh ditoleransi, bukan itu poin saya ya. Tapi katakanlah dia punya kelemahan di sana. Ini hamba Tuhan punya kelemahan yang lain misalnya gitu ya. Dia punya kelemahan kurang berdoa. Oh kalau gitu jangan khotbah tentang berdoa loh, nggak boleh gitu ya. Dia khotbah yang dia kuat saja gitu. If another person has another weakness, for example, he prays very little, for example, do not talk about prayer. You have to talk about something else. Saudara mesti khawatir dengan hamba Tuhan yang seperti itu. Saudara nggak dengar kelimpahan firman Tuhan, saudara dengar personalitinya dia berarti gitu. That means you should worry as you listen to his sermons because he only tells about his personality instead of the abundance of God's word. Kekayaan kitab suci itu saya di atas ya semua hamba Tuhan manapun, di atasnya, jauh di atasnya. The richness in the book of God is far beyond all the sermons given by reverends. Dan kita harus tetap mengkhotbahkannya kalau Tuhan menyuruh kita mengkhotbahkannya. And you still need to talk about it when the Lord asks you to. Ya tentu hamba Tuhan sendiri itu juga perlu bertobat, dia sendiri juga harus di-rebuke. Dan seperti Yohanes di sini juga di-rebuke. Of course, the reverend needs to repent and he needs to be rebuked like John was. Tapi saudara perhatikan ya, dia mementingkan pengajaran tentang worshiping the true God, sementara dia sendiri punya kelemahan, dia commits idolatry. But John, as he talked about the worship of the true God, and he has this weakness about idolatry. Ada satu komentator Osborne ya, dia mengatakan bahkan ini kayaknya bukan pertama kalinya di pasal 19 sudah ada seperti ini, tapi sepertinya kok Yohanes gak learn his lesson ya. A commentary by Osborne said this was not his first mistake because in chapter 19 he did the same and he did not learn from his mistake. So berapa banyak ya kita itu tersandung dengan hamba Tuhan gitu ya, tapi mungkin kita nggak berani tersandung dengan para penulis Alkitab ya, mungkin sudah nggak ada juga sih anyway mereka tersandung terus mau bagaimana orangnya juga sudah nggak ada di dunia gitu. Sometimes we feel disappointed with reverence that we see, but it is very rare for us to be stumbled upon the writers of the Holy Book. Tapi mungkin kita nggak tersandung bukan karena apa ya, kita anggap mereka juga sudah nggak bisa dikasih masukan anyway dia sudah di sorga gitu misalnya, tapi mungkin kan kita nggak melihat kali kelemahan mereka gitu. It's not that we cannot give inputs to them because they are already in heaven, but because we close our eyes to their weaknesses. Kita lebih suka gambaran hagiographical ya saya tentang orang-orang yang ditulis dalam Alkitab atau bahkan Martin Luther, Calvin dan sebagainya. Kita lebih suka gambaran orang kudus hagiografis gitu, yang nggak bicara tentang kelemahannya gitu. So we like to talk about these people from the book of God as if they are the ones used by God. Sudah saya beberapa waktu lalu, waktu di bulan November ya, kita di STTRI mengadakan conference nasional, di situ saya membahas tentang ini ya, Pak Luther di Worms. The Reverend once talked in November about the works of Luther. Menurut scholarship ini ya, scholarship tentang Luther ini lumayan konsensus lah. Luther itu nggak pernah mengatakan kalimat "Here I stand" gitu. So people all agree that Luther never said the word "Here I stand." Yang ada itu adalah
Luther yang gemeter, ya, yang minta waktu untuk memikirkan keputusannya, ya, dan yang berdoa kepada Tuhan, God help me, itu ada betul. What happened was Luther was trembling and he asked for a timeout and prayed what he should do to God. Tapi orang nggak seneng ya Saudara dengan gambaran itu gitu. But we don't like this kind of image Karena here I stand kayaknya Luther lebih gagah gitu. because the word "here I stand" is more heroic. Ya malah ada yang tanya ya waktu itu setelah saya ini sharing sesi itu, terus kemudian ada yang tanya sepertinya sih cukup terganggu dengan mengatakan bahwa kalau gitu gambarnya Luther gemeter dan sebagainya, kok kelihatan seperti kayak dia orang yang ragu-ragu atau ini orang yang seperti kayak nggak indecisive atau apa gitu ya, nggak cocok gambarannya saya, gambaran Luther yang gemeter dan minta tolong kepada Tuhan. So the image of Luther being trembling and indecisive, isn't that bothers somebody in that seminar that he asked this question? Saudara merasa nggak berapa dalamnya machismo itu sudah merusak kekristenan gitu? So machismo is very destructive to Christianity. Gambaran ultra masculinity yang nggak biblical sama sekali. What can be wrong ya dengan orang yang berlutut gemeter dan bergantung kepada Tuhan? Itu nggak keren gitu ya? And we think that if you tremble and bow down and worship and you pray to God, we think of that not masculine enough. Yang keren itu adalah gambaran orang yang kuat yang here I stand ya. Kalau saya nggak mau berubah, lu mau apa gitu? Ayo kita bertanding saja. Itu yang keren gitu. What is cool and what is great is when Luther could say, "Here I stand," that I will not change what I said. Saya khawatir saya dengan kekristenan yang mengaburkan Kristus ya. Orang nggak lihat kekuatan Kristus, orang lihat kekuatan hamba-hamba Tuhan, orang lihat kekuatan gereja, kekuatan orang-orang Kristen. And this kind of Christianity blurs the power of Christ, and they only glorify the power of the church or Christians themselves. Itu cannot be true Christianity ya. Itu bukan kekristenan di dalam Alkitab itu. That is not the Christianity found in the Bible. Itu false Christianity. That's a false Christianity. Itu kekristenan palsu itu. Yeah, a very wrong one. Yang nggak membawa kepada Kristus tapi membawa kepada manusia. It only brings not to Christ but to see the man itself. Perhatikan saya Yohanes. Let's pay attention again to John. Ya, dia sendiri ditegur ya. Ini memalukan loh seperti ini. Tapi this is the reality. Memang ya Yohanes juga sinful. He was rebuked and that was very shameful because his sin was great. Sekali lagi ya saya, kalau ada tema yang sangat penting ya, yang kalau kita harus memilih satu message, kalau harus memilih satu message saja di dalam kitab Wahyu, dan mungkin ya itu yang akan diperhitungkan adalah ajakan untuk menyembah Allah yang sejati. Itu message yang paling penting di dalam Wahyu saya. Worship the true God. If there be a true one message that we can choose from the book of Revelation, that message will be to worship the true God. Jangan menyembah kepada kaisar-kaisar yang powerful itu. Do not worship that powerful Caesars. Jangan menyembah antikristus. Do not worship the Antichrist. Jangan menyembah ideologi-ideologi dunia yang bukan Kristus. Do not worship the world's ideologies which are not Christ. Yohanes sih memang lewat sih urusan itu, memang dia nggak jatuh. Tapi sayangnya Yohanes menyembah malaikat di sini ya, sama saja. Ya. Yeah. In those things, John did not fall, but he fell in the worship of an angel. Bersyukur ya saya, kita memiliki Allah yang terus-menerus menegur seperti ini. We should be thankful for a God that continuously rebuke us. Sehingga kita tidak binasa dengan dosa kita. So we will not perish with our sins. Sehingga di dalam anugerahnya kita boleh terus menguduskan diri, karena Tuhan juga sedang menguduskan kita. That in His grace we can sanctify ourselves because that's the work of Christ. Maka sekali lagi saudara, kita bersyukur kalau di mimbar ini ya dan seterusnya saudara akan terus mendengar teguran-teguran. Saudara jangan discourage ya. So from this church, if you continue to listen God's rebuke, please do not feel discouraged. Saudara, mimbar yang keluar kalimat-kalimat pujian gitu ya. Ada mimbar yang isinya itu pujian-pujian manusia. Saya bingung saya, itu mimbar apa? If you only tell praises from one pulpit, what kind of pulpit would that make? Bukan membawa manusia kepada pertobatan, tapi membawa manusia untuk menikmati bahwa dia itu oke gitu. Ini mimbar yang membinasakan sebetulnya. That kind of pulpit do not bring people to conviction, but they bring it to destruction. Mimbar yang nggak membawa kepada kekudusan di dalam Kristus. It does not bring you into God's holiness. Sekali lagi ya saya, model kekristenan seperti ini nggak ada masa depannya. There is no future for this kind of Christianity. Kembali kepada apa yang ditulis di sini saya di dalam pasal yang ke-22. Let's go back to chapter 22. Ini adalah kitab
Revelation kata, wahyu ya bahasa Indonesia. This is a book of Revelation. Sesuatu itu disingkapkan. What is revealed. Saya nggak tahu waktu sudah membaca di dalam ayat yang ke-10 ya, sudah mengertinya apa. Saya waktu baca sepintas terus terang saya kurang mengerti ya bagian ini. Sampai saya membaca komentari saya lebih jelas. Memang artinya itu sih sebetulnya itu. Tapi untuk saya ini sulit dengar. Maksudnya begini jangan memeteraikan ya. Sudah tahu istilah meterai kan ya, meterai. Sesuatu yang penting dimeteraikan gitu kan ya. Jangan memeteraikan. Loh kok malah jangan dimeteraikan? Justru harus dimeteraikan dong yang penting gitu kan ya. Gitu nggak sih waktu sudah membaca? Atau enggak ya? Itu problem lu kayaknya. Saya sih nggak gitu bacanya. And he said to me, do not seal the words. Jelas gak saya pakai seal ya? Bahasa Indonesia suka terjemahan seal pakai meterai ya saya. Kemarin kita di Kidung Agung, maksudnya kemarin sealed fountain terjemahan Indonesia itu apa, mata air yang dimeterai. Siapa mau taruh meterai di atas sumur itu sudah, aduh meterai di atas sumur ya, ditandatangani gitu. Seal maksudnya itu, do not seal. Jelas gak saya kalau do not seal ya? In the book of Song of Songs we talk about a seal being put on a well. Jangan disegel perkataan-perkataan ini, jangan ditutup. Lawan katanya apa ya? Mesti di-reveal gitu maksudnya. Itu artinya gitu. It means you do not close or seal something which is important, but you open it. Apokaliptik mesti terbuka, mesti dinyatakan. Karena apa? Ya karena waktunya sudah dekat. Being apocalyptic means to be revealed because the time is close. Sekarang ini adalah waktunya untuk membuka dan bukan menutup-nutupi, bukan untuk menyegel, memeteraikan dan sebagainya, tapi untuk membuka, dinyatakan semuanya. Wahyu. It is time to open, to reveal. It is not to close it again because it is time to time for revelation. Tapi apa yang dinyatakan? But what is been written? Itu manusia memang punya sifat apa ya, curiosity yang kadang-kadang itu apa ya, atau seringkali bahkan ya, kepo. Saudara pernah melihat satu ruangan kecil terus dikasih bolongan gitu ya, dikasih bolongan, terus kemudian ditulis jangan melihat gitu ya, jangan mengintip ya, dan ditaruh di pinggir jalan. Orang justru kepingin ngintip kan ya. Setelah orang kepingin ngintip terus ternyata ada kue di ya gitulah saya, ditaruh di mukanya dia, terus dia belepotan dan dia marah-marah dan dia ngamuk-ngamuk, kenapa lu? Ya kan sudah dibilang jangan melihat gitu kan ya, lu sendiri yang kepingin melihat, ngapain lu melihat juga gitu, sudah dibilang jangan melihat, akhirnya ini kalau melihat gitu kan. Tapi manusia itu punya kecenderungan untuk sesuatu itu disingkapkan supaya dia tahu, seperti kayak dia punya eagerness untuk melihat apa yang nggak tersingkap gitu lah, yang ini boleh terjemahin. Man wants to know what is not being revealed, so there tends to be curious. Tapi ini yang disingkapkan ini apa di sini? But what is being revealed in this part? Karena ini bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat terus kemudian yang bisa memuaskan kuriositas kita. Kayaknya bukan itu. What is being revealed here instead of something, it is something which fulfill our curiosity. It is something which is not pleasant. Apa yang disingkapkan? What is being revealed? Ya, lihat saja di dalam ayat ke-11. In verse 11. Orang yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat, yang cemar akan terus cemar. Barang siapa yang benar, dia akan terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, dia akan terus menguduskan dirinya. The ones unjust will be unjust still. Those filthy will be filthy still. Those righteous will be righteous still. And those who is holy, let him be holy still. Ya, ini yang nggak boleh ditutupi lagi. These things should not be closed anymore. Ini yang harus disingkapkan. It needs to be revealed. Orang fasik semakin fasik dan orang benar semakin benar. That the unjust will remain unjust and the righteous will remain unjust. Orang yang cemar semakin cemar dan orang yang kudus semakin kudus. The filthy will stay filthy and the holy will still be holy. Sudah perhatikan ya, nggak ada gambaran statis ini, gambaran statis baik untuk orang benar maupun untuk orang fasik ya. Dua-duanya itu bukan di dalam posisi statis, yang statis itu nggak ada. There is no static position for the unjust and for the holy. Orang kalau nggak tambah kudus semakin menyerupai Kristus ya, dia akan tambah cemar. If the holy is not getting holier, you will be filthy. Nggak ada itu gambaran orang jalan di tempat itu, nggak ada. There is no imagery of somebody walking in the same spot. Saudara, gambaran gereja yang stagnan itu nggak ada, nggak ada. Gereja stagnan itu nggak ada. Either dia decline, dia makin lama makin corrupted,
atau dia makin lama makin dikuduskan Tuhan. Itu yang ada di dalam Alkitab. So the majority of a church being stagnant in its place is not existent. Either you decline and become corrupt, or you go and forward and become holy. Sudah kita sudah pernah mengkhotbahkan ya, stagnan itu seperti kayak agak terhibur, stagnan paling nggak turun ya. Stagnan itu mundur maksudnya. Sudah. Being stagnant is actually not giving any comfort. Actually what you're doing is declining. Coba baca saja di dalam perumpamaan talenta itu hamba yang terakhir itu stagnan, satu tetap satu, itu bukan stagnan sudah, itu mundur, itu binasa orang itu. In the talent, the ones given talent, the last servant given that talent, he was not doing anything with talent. He is actually declining. Saudara jangan pikir kalau gereja stagnan itu aman gitu ya, nggak maju nggak mundur, nggak, itu gereja di-rebuke Tuhan itu. Do not think that a church which is stagnant is safe. Actually that church is being rebuked by God. Karena menurut Alkitab mereka yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Because according to the Bible, the ones who are holy will continue to make them holy. Sudah Osborne mengatakan gambaran seperti ini, pengertian seperti ini kok seperti seemingly deterministik ya, seperti kayak sudah satu predestinasi, penetapan yang nggak bisa diganggu gugat gitu, seemingly ya dia bilang. So Osborne is talking about something called sinly deterministic exhortation ya, as if gitu ya, seemingly ya. Ini by the way saya bukan pertama kali nih, kita bisa melihat di dalam Yeskiel pasal yang ketiga, So let's turn to Ezekiel chapter 3. Saya membaca ayat yang ke-27. Saya baca ini, Yeskiel 3 ayat 27. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. But when I speak to you, I will open your mouth, and you shall say to them, thus saith the Lord, you who hears, let him hear, and he who refuses, let him refuse, for they are a rebellious house. Mirip sekali kan Yesus ya, yang mau mendengar, ya mendengar, yang nggak mau mendengar, yang mau membiarkan, ya biarlah dia membiarkan. Mirip kan Yesus dengan Wahyu yang ayat 11 yang kita baca. Similar to the Revelation, he who hears, let him hear, those who refuse, let him refuse. Maksudnya apa sih? Kalimat ini ya saya, kalimat ini bukan ketukan palu terakhir. Ini masih undangan pertobatan sebetulnya gitu. So this sentence means it's not the final judgment. It's still an invitation for you to repent. Termasuk waktu kalimat dikatakan barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini bukan terus jadi firman Tuhan mengatakan seperti itu ya, benar dong berarti. Saya terus berbuat jahat, memang direstui oleh firman Tuhan. Itu orang tolol saya baca seperti itu ya, itu betul-betul orang yang keras, yang bebal hatinya, yang nggak ada pertobatan di dalam kehidupannya. It is very foolish to read the word that said, who is unjust, let him be unjust. And then you said, this isn't the word of God, I should continue in my ways, for example. That is a bit foolish for you to say. Ini adalah satu undangan pertobatan sebetulnya, meskipun pakai bahasa yang keras ya. Because it is an invitation for you to repent, even though the sentence used is very harsh. Sudah kadang-kadang kita bahkan di dalam kehidupan, kadang kita ngomong sama anak, mungkin kalimatnya agak mirip gitu ya. Misalnya, lu mau main itu terus, mau main game terus. Ya udah main terus aja sampai mati gitu, misalnya gitu ya, misalnya gitu. The same sentence you can use to your children, for example. You want to continue to play that thing? Play until you're dead, for example. Lu tidur nggak mau bangun, ya udah tidur terus aja sampai 7 hari ya. You don't want to get up? Just sleep until 7 days. Ya, itu tolong ditanggapi. Oh begitu ya Pak ya. Oh ya udah thank you ya. Berarti bisa 7 hari di sini. Lu anak gila saya jawab kayak begitu. And if the kid agrees to what you said, there's something wrong with that kid. Ini satu warning sebetulnya ya. Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Because that sentence is actually a warning. The Lord is still giving a chance for you to repent. Mungkin yang nggak kalah bahayanya juga adalah respons yang salah terhadap kalimat yang positif itu ya. Barang siapa benar biarlah ia terus berbuat kebenaran, atau barang siapa kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Even in these positive words, if you do not respond correctly, it's also dangerous, because it says, if you are righteous still, stay righteous. If you're holy, still be holy. Sudah jangan menanggapi. Nah itulah saya gitu ya, itulah saya. Gitu. Do not respond and then say, that is me. Memang saya adalah orang yang benar itu, saya adalah orang yang terus menguduskan dirinya itu, gak kayak itu gitu, gak kayak gereja itu. Gereja kita saya terus menguduskan dirinya sih, gak kayak gereja itu yang gak menguduskan dirinya. Hati-hati, hati-hati. You said, I am that righteous person who continues to make myself righteous, unlike that church or that person. Sama seperti
kalimat yang pertama yang negatif itu bisa direspon secara salah ya kalau kita salah mengerti. Kalimat kedua ini yang positif juga bisa direspon secara salah kalau kita salah mengerti. So you can both respond in a wrong way, either given the negative sentence or the positive rebuke. Biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya, barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini harusnya membuat hati kita itu gentar karena kita itu nggak mampu sebetulnya. You should be trembled, as they say, those who are holy should keep yourself holy, because we are unable to do it actually. Itu seharusnya membuat kita itu rendah hati dan bergantung kepada Kristus Sang Alfa dan Omega. It should make you humble and actually depend on God, who is the Alpha and the Omega. Sudah di dalam lagu yang ketiga yang tadi kita menyanyi ya, di refnya itu ada kata-kata yang terkenal ya, ini yang ku percaya bahwa dia dapat memelihara apa yang telah kuserahkan waktu aku percaya. On the third hymn we sang just now in the refrain part, this is what I believe, that he is able to keep what I have delivered to him on the day I believed. Siapa yang akan mempertahankan ini? Who will make you strong to do that? Sang Alfa dan Omega. Only the Alpha and the Omega. Yang sudah pernah dimulai ya, itu. Yang memulai siapa? Bukan saudara dan saya. Jangan GR saya. The one who started everything is not you and me, so do not have a high heart. Yang memulai itu adalah Sang Alfa dan Omega. The one who initiated is the Alpha and the Omega. Yang mengakhiri, yang berhasil untuk memelihara sampai pada akhirnya, itu juga adalah Sang Alfa dan Omega. And the one that will accomplish it until the very last day is also the Alpha and the Omega. Memang saya kalimat ini mengatakan biarlah ia terus menguduskan dirinya ya. Kita menguduskan diri kita. Gak salah kalimat ini. Bukannya Tuhan yang menguduskan kita gitu kan ya. Isn't the sentence as though it is said, he who is holy, let him be holy. Isn't this something wrong? Isn't God the one who makes us holy instead of us ourselves? Enggak perlu khawatir dengan kalimat ini saya. Karena di kalimat berikutnya bicara yang Alfa dan Omega itu bukan saudara dan saya, tapi Kristus kok. But you shouldn't be too worried about that sentence, because the one continuing that verse is Christ, the Alpha and the Omega, who said, justru karena Kristus adalah Alfa dan Omega, maka kita boleh terus menguduskan diri kita. Mengapa? Karena Kristus sedang menguduskan kita. Christ, who is the Alpha and Omega, has sanctified us, so we as a person can continue to sanctify ourselves also. Maksudnya kita di dalam teologi reform, spiritualitas reform, kadang kita ini ya, agak sensitif dengan penggunaan istilah sinergisme ya, sinergis, kooperatio kalau di dalam bahasa Latin. Kita agak reluctant pakai istilah itu ya. In the Reform spirituality, it is reluctant for us to think about the synergetically or cooperation between God and man. Tapi begini saya, despite memang di dalam teologi reform kita mengajarkan monergisme ya. Ini khususnya monergisme ya, monergisme itu khususnya di dalam pengertian kelahiran baru ya. In Reformed theology, we teach about monergism, which is one direction from. We're talking about the new regeneration. Orang mati, saya nggak mungkin bisa bekerja sama membangkitkan dirinya sendiri dengan Tuhan. Ya nggak bisa loh, dia mati. Itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Dan kita nggak ada andilnya, kita pasif, kita dibangkitkan. So somebody who is dead has no part in cooperating with God to make himself go back from the dead. Completely God's work. Orang yang belum lahir nggak mungkin bisa bekerja sama dengan yang melahirkan gitu ya. Dia belum lahir, gimana sih? Dia totally pasif ya, itu dilahirkan. Somebody who is not yet born, you cannot work with the one that is giving birth to you. It is an active, it is a passive kind of work. Maka di dalam reform teologi kita insist monergisme, kelahiran baru oleh Roh Kudus, itu monergisme. So the new regeneration is actually a monergism done by the Holy Spirit. Tapi sudah perhatikan ya, setelah kita dilahir barukan ya, kita kan free will, kita kan di restore. But you have to pay attention, after we are being regenerated, we feel restored. Kita yang tadinya nggak bisa memilih yang baik, yang sudah mati tadi, kan sekarang dihidupkan. The one's dead is now been made alive. Now we can choose. Saudara bisa mengasihi Tuhan dari hati saudara kan ya, bukan karena paksaan kan. And you can love the Lord out of your heart instead of being pushed to do it. Nah di sini kita bisa menggunakan istilah sinergisme tapi di dalam pengertian yang benar ya, seperti kristologi Kalkedon, dua natur Kristus, dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. In the talking about Christology in Chalcedonian confession,
It is complete. Christ is completely man and completely Truly God. kan ya, bahasa Truly, Inggrisnya truly gitu ya. truly God, truly man. Truly, ya benar, truly God and truly man. Maksudnya kita juga mengatakan sama ya. Sepenuhnya kedaulatan Tuhan, sepenuhnya anugerah Tuhan, sepenuhnya tanggung jawab manusia. So we can also the same say, truly it is God's grace and truly it is also the responsibility of man. Ya, 100% sola gratia, 100% kita yang harus bertobat. Kita yang harus menguduskan diri kita, 100%. 100% God's grace, 100% our need to repent. Responsibility. Our responsibility to repent. Kita nggak percaya sinergisme yang dari sisi Tuhan dia sudah memberikan panjer 50%. Dari sisi kamu mesti menyambut dengan the other 50%. Ini bukan sinergisme yang kita percaya, bukan. Ini ngawur konsep ini. Yeah, the wrong synergism kind of thinking is that 50% come from God and 50% come from man's effort. Siapa yang menguduskan kita? Who will sanctify us? Tuhan yang menguduskan kita. The Lord will. Tuhan menguduskan berapa persen? 100%. 100% He will do it. Siapa yang menguduskan diri kita? Ya kita juga. Kita menguduskan diri berapa persen? 100%. And the one sanctifying ourselves is 100% also from us. 100% anugerah Tuhan dan 100% tanggung jawab saudara. 100% God's grace, 100% your responsibility. Kita membaca di dalam ayat ke-11, barang siapa yang kudus biar terus menguduskan dirinya. Siapa yang menguduskan diri? Saudara dan saya. The one who is holy, let him still be holy. Who is doing it? You and me. Tapi ayat 12 dan 13 atau kita nggak perlu pakai istilah tapi di sini saudara, karena ini bukan sesuatu yang kontradiktif. Saudara membaca ada another revelation, ya, bukan pertama kali, yaitu bahwa Kristus adalah sang Alfa dan Omega. And on the 12 and the 13 verse, we do not use the term but because it is not a contradicting thing, but it is revealed now that the Alpha and Omega is also doing the sanctifying. Saudara, kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu ini, again seperti kita tadi mengatakan, ini bukan pertama kalinya ya Alpha dan Omega. The word Alpha and Omega does not appear for the first time in the book of Revelation here. Sebetulnya urutannya itu kalau di dalam Wahyu itu patternnya bisa cukup dikenal, yaitu A B A B gitu. The pattern written in the book of Revelation is known as A B A B. 1 ayat 8 ya itu menunjuk kepada Allah, Alfa Omega itu menunjuk kepada Allah. 1 ayat 8. 1 ayat 17 dan pasal 2 ayat 8 itu menunjuk kepada Kristus, the first and the last. Verse 1, chapter 1 verse 8 is pointing to God the Father, and 1:17 2 ayat 8 itu applies atau refers to Christ. 1:17 and 2:8 is referring to Christ. Ya, 21 pasal 21 ayat 6 itu sekali lagi refers to God, menunjuk kepada Allah. Chapter 21 verse 6 is also again pointing to God the Father. Lalu terus kemudian 22 ayat 13 ini menunjuk kepada Kristus. 22:13 is now again pointing to Christ. Apa sih yang mau dikatakan di sini ya? So what is the point here? Ya sederhana, Kristus itu Allah, sederhana gitu. Karena yang boleh pakai title Alfa dan Omega ini cuma Allah, yang ilahi saja yang boleh memakai title ini. Kristus tidak sedikit pun lebih rendah dari Bapa secara substansi. Dia substansinya sama persis dengan Bapa. The point is that saying that Christ is actually God. He is not substantially lower than God the Father. Tapi yang mau disampaikan terutama dengan poin Alfa dan Omega ini adalah apa sih? Bahwa Allah itu memerintah sejarah. Dia itu sovereign, dia berdaulat. So another point of Alpha and Omega that God reigns over history. He is the one that is sovereign. Ini penghiburannya besar saya untuk jemaat di dalam kitab Wahyu ya. This will be a great comfort for the people of Revelation. Karena mereka sepertinya nggak melihat Allah, nggak melihat Kristus yang sovereign. Sepertinya mereka melihat kaisar yang bengis itu yang sovereign sepertinya ya. Because they cannot see how Christ being sovereign and only looking at the Caesar who is sovereign. Yang menguasai sejarah sepertinya adalah antikristus itu gitu, bukan Kristus sepertinya. And they see that the ones ruling the history is actually the Antichrist instead Tapi of di Christ. sini Kristus memperkenalkan dirinya setara dengan Bapa, dengan Allah Bapa. Dia menyebut dirinya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. And Christ is actually declaring himself as being one and equal with the God the Father. He says that he is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Dia yang memulai, dia yang bekerja di tengah, dan dia yang mengakhiri, dia yang menyempurnakan.
He is the one that started, and He is working in the middle, and He is the one that will accomplish it. Saudara dan saya sebetulnya cuma tamu saja sih. You and I are just visitors, Jangan GR ya saudara. so we should not have a boasting heart. Kita perjamuan kudus kita sudah pernah mengatakannya, yang hosting di sini siapa? Bukan Gary Kelapa Gading. Oh bukan saya, yang hosting itu Kristus, yang menjamu saudara itu Kristus. Kita cuma dikasih kesempatan saja untuk menghidarkan roti dan anggur. Gitu. Tapi siapa yang menjamu? Ya Kristus. In Holy Communion, do not have a high heart saying that the church is actually the one hosting. No, it is not. The one that is hosting is actually Christ, and the church is just delivering. Di dalam kehidupan kita yang sementara, saudara, kita yang bukan alfa dan bukan omega ini ya saudara, datang dan pergi. Gitu. So in our temporary life, we will come and go. We are not the alpha and the omega. Yang terus bekerja ya selama-lamanya itu adalah Kristus. The one that is continuing to work forever is Christ. Of course, di dalam bagian lain kita bisa mengatakan penting juga untuk memiliki sense of belonging misalnya. Tapi kita nggak sengkekot bagian ini sih. In another part, we talk about the importance of sense of belonging. We will not discuss on that thing. Kita hari ini mau menekankannya sebaliknya, menghayati bagaimana artinya menjadi tamu dan mengatakan bahwa yang memiliki ini sebetulnya adalah Kristus. But we want to talk about that how we are only visitors, and the one that is hosting is Christ. So kalau boleh saya kesaksian sedikit ya, keindahan di dalam GRI Kelapa Gading yang nggak boleh di taken for granted. Saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. The Reverend thinks that there's a beauty in the ministry here in Reform Kelapa Gading. Saya melihat ya baik hamba Tuhan maupun juga penatua, diaken, pengurus dan sebagainya. Setahu saya nggak ada yang terus mau jadi alfa dan omega gitu. Mau jadi awal dan akhir dan dia di situ terus selama-lamanya. Kayaknya nggak ada sih di sini. Kayaknya bukan di Kelapa Gading. That here in Kelapa Gading, the ministers, the elders, and the workers, they do not have the sense of being the alpha and the omega. Ini beautiful, saya. Ini bukan sedang menyombongkan diri, jangan salah mengerti ya, saya. Bukan itu. Tapi ini adalah berkat Tuhan yang besar, gitu. This is not being proud about oneself, but it is actually praising God's grace. Dan saudara mesti mempertahankan itu bahwa saudara bukan alpha dan omega. Again, ini might sound klise gitu. Ya iyalah, yang alfa omega ya Allah lah. Masa saya alfa omega? Siapa yang percaya kayak begitu? Ya kenyataannya ngomong percaya nggak percaya kayak begitu, tapi practically mempraktekkan sepertinya kayak dia alfa dan omega. Because of course we can say with our mouth that we are not the alpha and omega, but in practice we act as if we are one. Berapa banyak sih orang bisa tersinggung karena dia orang yang senior mula-mula dan sebagainya, terus kena power syndrome lah, kena apa? Wah, rumit sekali ya di dalam gereja kalau terjadi seperti ini gitu. Someone feels that someone is being more senior than one or being longer than one, for example, and they feel having the more authority. Saudara pikir ini kristologi kosong gitu ya, cuma pokoknya confessional status ya Kristus alfa dan omega, nothing to do with my ministry dengan bukan saya, itu teologi disintegrated namanya. So you have your Christology and your theology is disintegrated because what you confess that Christ is the alpha and omega, and what you practice is different. Kalau saudara percaya Kristus Allah itu adalah sang alfa dan omega, maka berarti saudara dan saya disposable, boleh diganti. If you believe that Christ is the Alpha and the Omega, then you should believe that you are replaceable. Nah, kalau saudara nggak mau diganti, mau bercokol terus, itu saudara yang Alpha dan Omega kayaknya, bukan Kristus. If you don't want to be replaceable, that means you feel that you are the Alpha and the Omega. Saudara jangan main-main dengan firman Tuhan seperti kayak model kekristenan cuma main di slogan belaka. Do not play with the word of God, saying that this thing is just a slogan. Slogannya semuanya Alkitabiah, slogannya semua sesuai dengan yang diajarkan Alkitab, aplikasinya nggak ada sama sekali. Your slogans are biblical according to what is written, but has no applications at all. Bagaimana sih kekristenan seperti ini? What kind of Christianity are you living? Kekristenan retorika. It's just a rhetoric only. Kekristenan yang firmannya kayaknya nggak pernah menjadi daging. Gitu. The word has never become a flesh for yang you. firmannya nggak pernah ada konkretisasinya, cuma beautiful slogan and rhetoric belaka. Never has a concrete actions, only rhetorics in speech. Sekali lagi kalau kita mengaku Kristus adalah Alfa dan Omega, Bapa adalah Alfa dan Omega, ya sederhana. Berarti itu saudara dan saya bukan, sederhana banget kan ya. If you claim that Christ is the Alpha and Omega and God the Father is also Alpha and Omega, that means you and I are not. Kita bukan saja bukan yang terakhir, bukan yang terakhir.
Kita bahkan juga bukan yang pertama, kita bukan yang pertama. Kita nggak bisa mengatakan saya cuma pertama yang terakhir yang lain, atau saya yang terakhir yang pertama orang. Oh, enggak. Kita bahkan bukan pertama dan bukan terakhir. Yeah, not only we are never be the last, we are never the first. We never started or ended. Yang memulai itu Tuhan, yang mengakhiri juga adalah Tuhan. The one initiating is God, and the one accomplishing is also God. Nah, so di dalam bahasa Yunani ini alfa omega di atas saya ini kan huruf pertama dan huruf terakhir seperti sudah tahu ya. Kalau bahasa Indonesia kan A dan Z gitu ya. Kalau Yunani alfa omega. Makanya kita omikron sekarang. Maksudnya bukan the end gitu ya. Kalau ini omega ya sudah siap-siap lah check out habis gini kita semua. Yeah, in the Greek letter, the word alpha and omega is stating the first letter and the last letter like A and Z. Kita jangan berpikir alfa dan omega maksudnya cuma yang pertama dan yang terakhir. Tapi juga anything in between itu maksudnya gitu. Ya alfa dan omega ini dipilih yang pertama dan terakhir dan everything in between. But you shouldn't think alpha and omega as only being the first and the last letter, but you have to think about what is in between those two. Kita nggak percaya dengan gambaran worldview deis kan ya. Tuhan memulai terus kemudian dia pergi entah kemana, terus kemudian dia datang lagi pada akhirnya dan meminta pertanggungjawaban. And in between semuanya tergantung saudara dan saya, tergantung gereja, tergantung kita. Dijungkir balik sendiri, Tuhan akan datang kembali. Omega gitu misalnya. Bukan itu saya maksudnya, bukan. We do not believe in deism that says that God is the one who started it, and in between He will leave it to the man to accomplish everything, and then in the end God will come and ask for our responsibility. Waktu dikatakan di sini alfa dan omega, termasuk juga alfa, beta, delta, gamma dan semuanya sampai omega itu maksudnya gitu. Yeah, so it's actually talking about what is between alpha and omega, the beta, the gammas, and so on. Semua itu dipegang oleh Kristus, dikendalikan oleh Kristus. And everything in between is also controlled and by Jesus. Seluruh aspek di dalam sejarah ini dipegang oleh Kristus. All aspect of history is also controlled by Christ. Kalau seluruh sejarah saja dikendalikan oleh Kristus, apalagi cuma Geri Kelapa Gading ini urusan kecil lah ya. Pasti juga dipegang oleh Kristus. Masa Kristus gak mampu? If all history is also controlled by Christ, yet alone here us in Kelapa Gading. Kalau seluruh sejarah dari penciptaan mula-mula sampai Kristus datang kembali aja dikendalikan oleh Dia, apalagi cuma GRI yang cuma one small dot di dalam semesta ini, pasti dipegang oleh Kristus dong. If the whole history starting from the creation up until the second coming is controlled by Christ, yet alone us here, a small dot in Kelapa Gading. Tapi Tuhan juga mengajak kita untuk berpikir luas ya, jangan cuma berpikir sempit gitu. Kemarin kan kita di KU2 sih tapi ya, kita khotbah tentang Ayub, nanti akan saya lanjutkan ini ya, Ayub di KU2 pasal yang terakhir. But God is also asking us to think broadly, not only small, like the one spoken in second. Ya, salah satu message saya kan sederhana ya. Ayub waktu diperkenalkan ini ciptaan yang luas itu di dalam alam semesta ya. Message-nya kan sederhana sebetulnya. Because in the book of Job, when Job was introduced to the vastness of the creation in the universe, the message is very simple. Yaitu kamu itu bukan siapa-siapa gitu. The pain of self knowledge ya katanya siapa Strahan ya kalau saya nggak salah ingat ya. Strahan bilang itu namanya pain of self knowledge. Kamu itu bukan siapa-siapa. And Job is introduced that he is nothing. It's like a pain of knowledge. Sudah bisa dengar nggak kalimat ini ya? Kelapa Gading itu bukan apa-apa. Sakit nggak sih sudah dengarnya? Doesn't it hurt when somebody says Kelapa Gading is nothing? Kalau saudara sakit, I think ada benernya gitu. Koreksi itu perlu terjadi gitu. Kalau saudara merasa tersinggung, sakit terus tersinggung terus, enggak kita ini signifikan dan sebagainya. Nah inilah persoalannya saya. If the pain stings you and you have corrected this, and if you feel corrected, that is correct. But if you feel that no, we are something. Saudara selalu merasa gereja saudara yang paling penting, saudara selalu merasa keluarga saudara yang paling penting, saudara selalu merasa dirimu yang paling penting, perasaanmu yang paling penting, mukamu yang paling penting. Inilah orang yang nggak ngerti kerajaan Allah. If you feel that your church is the one that is correct, or your family or yourself is the one correct, that you do not understand about God. Waktu Kristus di sini memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, dia mau membuka mata kita. Dia itu bukan cuma ngurusin Kelapa Gading, saya bukan gitu. When Christ is introducing himself as the Alpha and Omega, he tried to open your eyes that you are not the only one he's thinking about. Dia itu ngurusin seluruh dunia gitu. He's thinking about the whole universe. Dan ngurusin dunia bukan baru dari tahun 2000, sudah dari kapan-kapan dan masih akan kapan-kapan. Ini masih panjang sekali. And he does it ever since the creation, not only from year 2000 maybe.
Saudara diajak untuk melihat visi yang nggak cupet seperti ini gitu. So you are asked to see a vision which is not small. Saya nggak mau GR lah saya dengan kepergian saya, memang nggak mau GR. Saya bukan orang yang GR, saya pikir saya juga nggak GR karena saya nggak GR. Kalau saudara mulai mencurigai itu, lu GR kalau nggak GR gitu misalnya, rumit ya saya. The Reverend is not thinking about his departure from this church. Tapi ada jemaat yang seperti sudah nggak usah pergi ke sana, di sini aja, wajar lah. Saya take it positively ya, ini orang yang care, yang mencintai gitu ya. Tapi bisa ada yang salah loh saya di dalam insistence seperti ini gitu. Those of us who ask the Reverend to stay here in Kelapa Gading, of course, there's something correct in their motivation, but we have to be careful about it. Mengapa saya? The reason why? Karena Kristus adalah Alfa dan Omega. Saudara lupa aplikasinya. Because we have to think as Christ being the Alpha and Omega, and what is the application to us? Dia Alfa Omega itu untuk seluruh dunia, dia Alfa Omega untuk seluruh zaman. He is Alpha and Omega for the whole world, for all generations. Dia bukan Alfa Omega untuk Kelapa Gading antara tahun 2000 sampai 2000 berapa gitu misalnya. Bukan. Itu pengertiannya. He's not the Alpha and Omega only for Kelapa Gading from the year 2000 something until what? Dia jauh melampaui itu. He surpassed that far. Jauh melampaui gereja kita. Surpassing our church. Ya, dia jelas jauh melampaui warga kita. Or our families. Dan hopefully kita bisa melihat visi ini. And we should be able to see this kind of vision as well. Ya. Yesus mengatakan kepada Nikodemus yang lahir baru melihat kerajaan Allah. Yang enggak lahir baru dia sulit melihat, enggak bisa, bukan sulit. Tidak bisa melihat kerajaan Allah, tapi yang dilahir barukan itu melihat kerajaan Allah. Jesus said to Nicodemus, the ones who are being regenerated will see the kingdom of God. If you are not being regenerated, you will not see the kingdom of God. Kerajaan Allah yang dilihat itu termasuk salah satunya adalah yang sangat penting adalah melihat Kristus Sang Raja yang adalah Alfa dan Omega. Part of the kingdom of God that we have to see is that seeing that Christ being the Alpha and the Omega. Sekali lagi ya saya, ini kita semua itu disposable gitu ya. Paling telat ya kita check outnya waktu kita mati lah, itu nggak bisa nggak check out lah. Saudara kalau sudah mati masih nggak mau check out juga gitu ya, mau tetap jadi pendeta Kelapa Gading itu menakutkan sekali ya saya. Pendeta kehormatan atau apa gitu ya, pendeta selama-lamanya, gila itu orang gitu. We are all disposable. Maybe the latest when we die. You cannot expect yourself to be indisposable. Orang dunia itu suka mengabadikan namanya ya, monumen deh, bikin monumen. Library lah dinamain namanya dia lah atau apa, gedung apa pakai namanya dia, mengabadikan. We like to immortalize ourselves through statues, through the names of buildings. Orang Kristen nggak perlu itu sih. Christians do not need this. Karena Kristus itu Alfa dan Omega. For Christ is the Alpha and Omega. Saudara dan saya itu lewat saja, kita numpang lewat saja, setelah itu dilupakan. Ya memang seperti itu. We are just passing by and then we can be forgotten. Orang yang mau diabadikan namanya itu seperti orang yang nggak percaya kebangkitan Kristus, tahu nggak sih? The ones who want to be immortalized as if we do not believe in the resurrection of Christ. Dia nggak percaya kebangkitan dirinya sendiri, maka dia masih struggling untuk mengabadikan, eternalize his or her own name. And then you struggle to make your name known and immortalized. Itu namanya orang yang percaya kebangkitan. Kayaknya nggak percaya dia sih. Maybe you do not believe in the resurrection. Kalau percaya kebangkitan, tubuh percaya saudara akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya dunia melupakan. Nggak ada masalah dunia melupakan, karena Kristus nggak pernah melupakan saya. Yeah, if you believe in the resurrection of the body, even the world forgets about you. You have to trust that Jesus do not Saudara, forget you. apa artinya monumen-monumen di dalam dunia itu yang diingat orang yang orang sebenarnya nggak ingat lah ya, dibandingkan dengan ingatan Kristus akan saudara dan saya, apa artinya coba gitu? What use of these monuments, these statues in the world? People forget you because Jesus does not. Saudara memang kalau pergi ke San Francisco terus kemudian saudara berdoa mengingat Santo Franciscus gitu, siapa yang ke San Francisco mengingat Santo Franciscus? Do you go to San Francisco and then you pray and remember the founder Saint Francis? Gak ada kali ya, saya agak aneh orang kayak begini. Saya juga enggak sih terus terang. It's a bit weird if you do. Atau nama-nama besar yang lain lah, saya nama-nama jalan atau apa yang pakai nama apa gitu, jalan Martin Luther. Terus saudara berdiri di sana, terus sudah mulai berlutut terus berdoa minta supaya kita mirip. Gak ada loh saya orang kayak begitu. Ya lewat doang aja, mau jalan Martin Luther lah, jalan Calvin, jalan apa ya sudah, cuma jalan doang. Or if their names are used as a street names, you do not stay in that street and then pray and remember about them.
Berbahagialah saya orang yang mengenal Kristus sang Alfa dan Omega. We are happy if we can understand that Christ is the Alpha and the Omega. Hidup ini jadi rileks ya saya. Hidup ini jadi penuh dengan peristirahatan. And your life can be relaxed and it is full with rest. Saudara nggak usah struggling takut supaya nggak ditelan oleh zaman lah atau dilupakan orang. Aduh itu apa? Idolatry saya itu idolatry. Because you do not need to struggle if time forgets you, because if you do that, it's a form of idolatry. Kalau kita percaya Kristus adalah Alfa dan Omega, ya sudah fokusnya satu saja. Ya marilah kita menguduskan diri karena Dia adalah Alfa Omega. Marilah kita membasuh jubah kita, jangan cemar, jangan kotor. So if you think that Jesus is the Alpha and Omega, so your focus now is only to sanctify yourself, not to wash your clothes so that it stays holy. Urusan saudara diingat nggak diingat, saudara pernah di situ tapi nggak direcognize, saudara dilupakan, nggak penting banget lah saudara itu. Aduh. The problem you being recognized, the problem of being remembered by someone, it's not very important. Tuhan yang mengingat kita. The Lord remembers you. Again, saya untuk kesekian kalinya saya selalu tertarik. Hari ini kita nggak menyanyi lagu itu sih. Saya pilih lagu yang lain. By the way, untuk perjamuan kudus hari ini. For our communion, the Reverend has chosen another song. Tapi ada lagu yang According to Thy Gracious Word yang saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Saya ingin singgung lagi untuk menutup renungan hari ini. But in that song, according to your gracious word. Ya di dalam lagu itu kan berbait-bait kan. Dalam bait-bait yang awal kan selalu bicara kita yang mengingat Tuhan ya. Kita yang mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan. In that song, the first few stanzas, it's talking about how we remember our God. Tapi di dalam bait yang terakhir itu ya, sangat touching, beautifully mengatakan, waktu saya sudah pikiran ini rusak, nggak mampu lagi untuk mengingat Engkau Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ingatlah aku. Ini seperti teriakan penjahat yang diselamatkan di sebelah kayu salib Yesus itu. But in that song, in the very last stanza, where it says that when my body is like corrupted and also I cannot remember you, God, please you remember me. This is like what that person said. Mungkin bukan cuma kita yang nggak bisa mengingat ya, tapi orang lain juga nggak bisa mengingat kita lagi gitu. Tapi Tuhan itu mengingat saudara. Not only we can't remember about God, and maybe people do not remember you, but Jesus will remember you. Dia adalah Alfa dan Omega. For He is the Alpha and Omega. Saudara, ini ada di sini terus ya huruf ini ya. This logo will continue. Memang ini bukan sakramen sih, for sure ini bukan sakramen itu. Though it is not something which is holy. Tapi saudara jangan nggak ingat ya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Sang Alfa dan Omega. But it should remind you that the one you worship is the Alpha and the Omega. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. We give thanks for the word of God. Hidupkanlah di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Live it in our hearts and our lives. Di dalam kehidupan jemaat-Mu. In the lives of your people. Di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Engkau. In the lives of people who fear you, Lord God. Buatlah supaya kami terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Make us continue to grow in your grace. Dan kami dengan sungguh-sungguh juga menguduskan diri kami seperti Engkau sendiri memerintahkannya. And truly want to sanctify ourselves as you commanded. Dan Tuhan yang terus menyempurnakan gereja-Mu sampai suatu saat ketika berjumpa dengan Engkau akan berjumpa dengan tanpa kerut, tanpa cacat celah. And you will make perfect of your church until the day we see you face to face. The church is without blemish. Terima kasih karena Engkau adalah yang awal, Engkau yang memulai, Engkau juga adalah yang akhir, yang akan menyempurnakan, yang akan menyudahinya. Thank you for you who had started everything and the ones that will finish it all. Kami bersyukur di tengah-tengah hidup yang melayang lenyap, kami boleh mengenal Engkau yang kekal. And in our lives which are departing, Lord God, we are thankful that we can know you. Dan juga memberi kekekalan di dalam hati manusia. And you have given us eternity in our hearts. Terpujilah nama Tuhan. Praise be your name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. In the name of Christ Jesus we give thanks. Amin. Amen.